Shalom. Puji nama Tuhan, bersyukur untuk hari ini, pagi ini kembali kita boleh diberikan anugerah dan kesempatan oleh Tuhan yang baik sekali untuk kita boleh beribadah bersama-sama, berhimpun di tempat ini bersama dengan keluarga-keluarga kita, bersama dengan sahabat dan saudara kita. Itu adalah kemurahan Tuhan saja. Yesus sungguh baik dan Dia begitu mengasihi kita, dan Dia layak untuk kita sembah, kita puji. Mari kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami dan peduli dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami ingin memberikan pujian, penyembahan yang terbaik dari dalam hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Engkau ya Yesus berkenan menjumpai kami. Engkau ya Tuhan boleh hadir di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan, berbicara. Engkau ya Tuhan menyatakan ya Tuhan isi hatimu, kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus berkaryalah, mari Roh Kudus pimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara masih ingatkah perjumpaan saat kita pertama kali dengan Tuhan Yesus? Coba kita ingat kembali saat-saat kita pertama jatuh cinta dengan Dia. Kapankah itu? Pastilah saat-saat itu adalah saat-saat yang sungguh menyenangkan, saat-saat yang sungguh indah. Dan masihkah cinta kita kepada Dia membara hingga hari ini? Mari kita bangun terus cinta kita melalui pujian dan penyembahan kita bagi hari ini. Yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Walau banyak rintangan
sejati dalam hidup kita yang kita perlu selama kita hidup di dalam dunia ini. Satu hal yang kami rindu ya Tuhan, kami rindu berada di dekat-Mu, di dalam hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu lah kami mengalami kekuatan yang baru. Engkau yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap
berbicara kepada Tuhan. Nyatakan isi hatimu kepada Dia. Mari Tuhan koreksi kami, koreksi diri kami. Apakah sungguh kami mengasihi Engkau? Apakah sungguh kami mencintai Engkau? Dan apakah kami sungguh merindukan Engkau? Melebihi apapun juga ya Tuhan. Melebihi pasangan kami. Melebihi ya Tuhan anak kami. Melebihi ya Tuhan segala keindahan dunia. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami Yesus. Kami rindu ya Tuhan bagi hari ini. Kami boleh ya Tuhan kembali kepada Engkau. Kami boleh memperbaiki ya Tuhan hidup kami ya Tuhan. Seturut dengan rencana-Mu. Menurut kepada kehendak-Mu. Karena kasih adalah ketaatan kami. Kami mau belajar ya Tuhan untuk tetap taat. Belajar ya Tuhan memperjuangkan hidup kami. Untuk kami lebih sungguh-sungguh ya Tuhan menurut pada mau-Mu Tuhan. Bukan pada mau kami. Mari ya Tuhan pagi hari ini bentuk kami melalui firman-Mu. Bentuk kami ya Tuhan melalui kehendak-Mu. Kami berserah. Kami siap dengan hormat kepada Engkau, kepada kehadiran-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Terpuji nama Tuhan, saudaraku sekalian dikasihi Yesus Kristus. Shalom. Oh, suaranya kok lembut sekali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya membuka masker saya supaya jelas dan bisa dilihat dengan baik. Kemurahan Tuhan kalau pada kesempatan hari ini saya melihat wajah-wajah yang cerah. Bahkan saya melihat seragamnya hampir sama begitu ya. Hampir ke arah pink dan sebagainya. Kalau saya boleh tanya, kenapa sih kok hari-hari seperti ini menjadi hari-hari yang istimewa? Hari-hari yang seringkali diperingati, bahkan diikuti dan dilakukan oleh banyak orang. Hari-hari ini dikenal sebagai hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Pada saat hari-hari seperti ini, lalu orang mencoba mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya dengan sungguh-sungguh. Dan itu memang luar biasa. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa hari kasih sayang ini menjadi sesuatu momentum yang sangat penting. Apalagi untuk mereka yang sedang jatuh cinta. Mereka yang sedang diselimuti oleh gelombang dan awan cinta. Waduh, rasanya ini kesempatan yang paling indah. Pertanyaan, kenapa hari kasih sayang, hari cinta ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Saudara, menurut penelitian ternyata kalau saya boleh juga mensurvei dari saudara, ketika saudara diberitahu, ketika misal diberitahu, waktu saudara hidup di muka bumi tinggal 2 hari. Tinggal 2 hari. Kira-kira apa yang akan saudara kerjakan dalam waktu 2 hari itu? Saudara mau menyelesaikan proyek yang belum selesai, belum tuntas dalam 2 hari? Atau mungkin saudara akan menyelesaikan surat saudara kepada pacar saudara sebelum 2 hari itu habis? Atau mungkin saudara mau pergi ke luar negeri atau ke tempat lain yang belum pernah, sudah saya kepingini tetapi belum tercapai, sehingga saat ini tinggal 2 hari harus saya selesaikan. Apa itu? Ternyata survei menunjukkan ketika begitu banyak orang dicari, kalau waktunya diberitahu tinggal 2 hari, apa yang akan dikerjakan? Rata-rata mereka mengatakan mereka ingin dekat dengan orang-orang yang dikasihi.
Dia kepingin dekat dengan suaminya, dekat dengan istrinya, dekat dengan anaknya, dekat dengan saudaranya, dekat dengan orang-orang yang mengasihi dia. Karena disitulah dia bisa mengungkapkan dan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Itu sebabnya mengapa hari kasih sayang merupakan sesuatu yang sangat istimewa dan seringkali dirindukan oleh banyak orang. Tapi pertanyaannya, kasih sayang yang seperti apakah yang harus ada dalam hidup kita? Kalau saya boleh bertanya kepada saudara, khususnya saudara yang sudah berpasangan, sudah mempunyai jodoh, sudah punya pasangan hidup, atau kalau yang belum punya pasangan hidup dan sementara masih mencari, sedang mencoba menjajaki, ketika saudara mengincar seseorang atau orang yang dekat, teman yang sangat dekat, yang sangat akrab, pertanyaannya, kenapa engkau mengasihi pasangan? Kira-kira jawab saudara. Waktu kita mengatakan hari kasih sayang, pertanyaannya, sayang yang seperti apa yang saudara sedang kerjakan dan pahami serta lakukan dalam hidup ini? Cinta yang seperti apa? Apa yang membuat engkau mau mengasihi pasanganmu? Ada orang-orang yang memikirkan dan melihat, ya, jawabannya saya mengasihi karena kecantikannya, kegantengannya, karena tampilannya. Ada lagi mengatakan, saya sangat mengasihi dia karena kebaikannya. Aduh, cara berbicaranya, tutur katanya, kemudian gerak-geriknya, itu betul-betul menunjukkan kebaikan. Dia orang baik, dia orang bagus. Ada yang lain mengatakan, saya senang sama dia itu gara-gara selera humornya tinggi. Waduh, kalau ada apa-apa tuh tidak pernah merasa sepi, karena selalu ada saja. Segala masalah, segala peristiwa itu bisa dilihat dari sudut dia, dan dia menjadi sesuatu yang ceria, gembira. Di rumah tuh jadi gembira, dimanapun pergi gembira, senang sekali. Ada lagi yang mengatakan, saya mengasihi dia karena kepribadiannya. Saudara, apakah salah? Tidak. Memang seringkali harus ada alasan-alasan tertentu yang membuat. Tetapi kalau kasih saudara mengasihi pasangan saudara, mengasihi teman yang dekat dengan saudara hanya karena alasan-alasan itu, ketika yang namanya kecantikan dan kegantengan itu mulai pudar, ketika kebaikannya mulai berubah, ketika sikap tindak tanduk kata-katanya sudah tidak lagi seperti yang dulu, ketika selera humornya mulai berubah menjadi selera marah-marah, apa yang terjadi? Hilang semuanya. Itu sebabnya mari kita belajar dengan sungguh-sungguh pada saat kita saat ini memperingati hari-hari kasih sayang. Kasih yang seperti apakah yang seharusnya ada dalam kehidupan kita, sehingga betul-betul dengan kasih yang seperti itu kita boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya marilah, jangan sampai hanya sekedar kita katakan, aku menyayangi kamu, aku sayang kamu, I love you, ya, ego amote gitu ya, ini gitu ya. Tidak hanya sekedar kata-kata, tidak hanya sekedar ungkapan-ungkapan biasa, tetapi makna yang terdalam yang harus kita pahami. Tema kita pada minggu ini adalah God's love, kasih Allah. Biarlah bercermin dari kasih Allah yang luar biasa itu, kita bisa menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan dan merasakan bagaimana seharusnya itu menguasai kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya mari kita buka Alkitab kita lebih dulu di dalam 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, dan nanti mungkin kita bisa sambung dengan ayat yang 19. Tapi ayat 10 lebih dulu menjadi ayat yang akan coba kita renungkan dan kita hayati. 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-10.
Kalau saudara sudah mendapatkannya, di depan juga sudah ada, mari kita membacanya dengan sungguh-sungguh sehingga kita boleh menghayati makna dan artinya. Ya, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Saudara, kalau saudara membaca ayat ini, saudara akan mendapat sebuah pemahaman yang sangat dalam. Apa sih kasih itu? Apakah yang sebetulnya dimaksud dengan kasih itu? Ternyata kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kalau gitu, apa kasih itu? Coba renungkan dengan dalam. Apa sebenarnya kasih itu? Kasih itu bukan kita telah mengasihi Allah. Ingat, bukan kita telah mengasihi Allah, tetapi dikatakan Allah yang telah mengasihi kita lebih dulu. Berarti apa makna kasih? Kasih itu, kalau saya memperhatikan bagian ini, sangat jelas sekali Allah menunjukkan kasih yang sangat istimewa. Kasih Allah yang disebut sebagai kasih agape itu adalah kasih yang betul-betul mempunyai paling tidak ada dua nuansa yang jelas. Yang pertama dikatakan Allah telah mengasihi kita. Saya mau tanya, ketika saudara mengasihi Allah, itu apa yang membuat saudara mau mengasihi Allah? Tadi saya tanya pada pendahuluan, apa yang membuat saudara mengasihi pasangan saudara? Apa yang membuat saudara mengasihi teman dekat saudara, teman baik saudara? Apa yang membuat? Karena saudara mau mengasihi, karena saudara punya alasan-alasan tertentu, karena kecantikannya, karena kebaikannya, karena enak diajak bicaranya, karena dia punya selera humor yang baik, atau apa? Di bagian ini ternyata kasih yang sejati, kasih agape, paling tidak harus punya dua unsur. Unsur yang pertama dikatakan kasih agape adalah kasih yang punya inisiatif, bukan reaktif, tapi punya inisiatif lebih dulu, bukan nunggu. Kasih yang reaktif itu adalah kasih kalau dia mendapatkan sesuatu. Aku mau mengasihi dia karena apa? Karena dia cantik. Oh, jadi kamu kasih? Ya karena cantik. Waduh, luar biasa. Pokoknya karena dia cantik, saya suka sama dia. Ketika cantikannya mulai melorot, ketika pipi-pipi ini, kulit-kulitnya mulai berkerut-kerut dan ada garis-garisnya, lalu katakan apa? Lah kok berubah? Lah kok gak cantik? Kalau begitu, hilang kasih. Itu sebabnya kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan adalah kasih yang punya inisiatif. Artinya bukan karena alasan-alasan tertentu yang membuat kita mau mengasihi. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika saya mencoba merenungkan tentang kasih Allah ini, timbul dalam kehidupan, dalam pemikiran saya, ternyata kasih yang Allah berikan itu Allah yang luar biasa. Allah itu sudah luar biasa, tetapi kasih Allah itu sangat lebih luar biasa. Mau tahu buktinya? Nah, saya tanya. Tuhan itu, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Amin? Apa artinya maha kuasa? Dia bisa melakukan semua, ya kan? Maha kuasa kok. Nggak ada yang bisa terbatas. Apapun bisa dilakukan, kan? Dia maha kuasa. Saya tanya lagi, kalau Allah itu maha kuasa, apa yang bisa
apa yang bisa menghalangi atau bisa membatasi kuasa Allah? Allah Maha Kuasa, bisa melakukan semua. Apa yang bisa membatasi kuasa Allah? Loh, katanya maha. Oke, contoh yang lain. Allah adalah maha besar. Allah adalah bukan hanya maha kuasa, tapi Allah adalah Allah yang betul-betul bisa melakukan segala perkara. Dia maha hadir. Artinya di mana-mana dia bisa hadir. Pertanyaannya, apa yang bisa membatasi kehadiran Allah? Dari sekian banyak maha itu, kalau saudara renungkan dengan dalam, apa yang bisa membatasi kemahaan itu? Jawabannya jelas adalah, halo? Tidak ada. Oh, namanya sudah maha. Kalau ada batasannya berarti bukan maha. Jadi ada yang bisa membatasi? Tidak ada. Tapi firman Tuhan menunjukkan ada satu yang bisa membatasi. Apa itu? Yang bisa membatasi adalah kasih-Nya. Hanya kasih-Nya yang bisa membatasi kemahaan Allah. Allah itu maha kuasa, bisa lakukan semua. Allah itu maha adil. Segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan pasti dihukum. Allah itu adil, tidak bisa kompromi. Tidak ada alasan untuk kompromi. Semuanya pasti just. Semuanya pasti tepat. Karena Allah itu maha kuasa dan maha adil. Tetapi mengapa dia tidak bertindak ketika melihat ada orang-orang berdosa, ada orang-orang yang melakukan kesalahan, dan dia tidak dihukum oleh Allah? Satu-satunya yang membuat hanya karena kasih Allah saja. Kalau Allah tidak mengasihi, habislah kita semua. Jadi berarti ketika saat ini kita memperingati hari kasih sayang, kita harus disadarkan bahwa ada satu yang sangat besar. Kasih merupakan sesuatu yang sangat besar, yang membuat mengapa Allah bisa betul-betul memperhatikan setiap kehidupan kita. Bagaimanakah kasih Allah yang luar biasa itu? Kasih Allah yang luar biasa itu adalah kasih yang punya inisiatif. Sudah tahu maksudnya kasih yang punya inisiatif? Tadi dikatakan bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Saya mau tanya pada saudara, saudara di dalam kehidupan ini, ketika saudara menjadi anak Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, itu saudara percaya karena saudara mencari Allah, atau karena Allah yang mencari saudara? Coba pikir pelan-pelan. Ketika saudara menjadi anak Allah, mau percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi umat ketebusan Allah, saudara itu mencari Allah atau Allah yang mencari saudara? Siapa yang mencari? Allah. Kenapa bukan kita? Loh, kenyataannya kan banyak orang mencoba mencari kebenaran. Waduh, belajar ini, belajar itu, jalani ini, jalani itu. Tujuannya apa? Mencoba mencari Allah, ya kan? Manusia mencari Allah kan? Benarkah? Nah, apapun yang saudara kerjakan, tetap Allah yang mencari saudara. Sebab kalau bukan Allah yang mencari saudara, kalau bukan Allah yang mencari saudara, saudara bayangkan ketika saudara menjadi anak Tuhan, saudara itu merasa bangga. Saya sudah menemukan Allah. Saya sudah menemukan kebenaran. Wah, saya sudah berada di surga karena jasa saya. Lalu saudara nanti waktu di surga apa yang saudara kerjakan? Saudara mau memuji Tuhan? Ditanya, kenapa kok alasannya memuji Tuhan? Loh, saya di sini karena saya baik. Saya ada di sini karena saya melakukan kebenaran-kebenaran. Saya di sini karena saya banyak korban. Saya di sini karena saya banyak melayani Tuhan. Saya di sini karena saya rajin sekali memperhatikan dan mengasihi orang-orang lain. Coba bayangkan kalau begitu. Saudara di surga cuma tinggal apa? Bingung saudara. Mau kerjakan apa? Gitu kan?
Tetapi karena Tuhan yang punya inisiatif, Tuhan mencari saudara, berarti segala sesuatu saudara bisa berada di sana kelak, itu karena Tuhan yang mencari saudara. Sehingga saya punya alasan terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau luar biasa. Engkau perkenankan aku selama aku ada di muka bumi melakukan banyak perkara-perkara baik, karena aku bersyukur Engkau sudah mengasihi saya. Saudara akan bersyukur selama di muka bumi, bahkan sampai di surga pun saudara akan memuji memuliakan nama Tuhan. Tidak akan ada henti-hentinya keluar pujian dalam hidup saudara. Di surga sana, firman Tuhan mengatakan, di sanalah mereka semua memuji memuliakan Tuhan, menyembah kepada Tuhan, memuliakan Allah. Apa yang membuat? Hanya karena mereka merasa ada kekuatan yang Allah berikan. Saudara, pertanyaannya sekarang, adakah saudara menghayati bahwa Allah yang mengasihi saudara membuat saudara mengatakan, Tuhan, sekarang aku mau membalas kasih-Mu. Aku mau membagikannya bagi orang-orang lain. Saudara boleh menjadi anak Tuhan, saudara melakukan segala sesuatu. Ketika saudara melangkah, saudara selalu ingat bahwa ini karena Tuhan. Jadi saya harus membagikannya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan ikhlas. Bukan karena apa yang aku berikan, bukan karena sebagai syarat, tetapi ini karena hanya oleh Tuhan. Itu sebabnya mengapa kasih Allah disebut unconditional love. Kasih yang tidak terbatas. Kasih yang bukan bersyarat. Kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang tanpa batasan. Itulah yang dikenal sebagai cinta yang sejati. Saya mungkin bertanya, apa yang mungkin di dunia seperti itu? Memang saudara, seringkali kita sulit menjumpai kasih yang tulus, kasih yang memberi tanpa alasan, kasih yang memberi walaupun diperlakukan semena-mena, kasih yang melakukan kebaikan walaupun dia terus dihina, diejek, ditindas, dan ditekan. Kadang-kadang memang sulit, tapi Allah memberikan contoh yang seperti itu. Saudaraku sekalian, kalau saya bertanya, apa buktinya? Apa mungkin ada? Nah, coba kita buka kitab kita semula. Ya, mari kita buka di dalam Markus. Ya, kita lihat di dalam Injil Markus ada sebuah kisah yang sangat mungkin memerlukan pemikiran yang dalam. Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Markus 11 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Sudah? Ayo kita baca sama-sama ya. Baca dan hayati. Nanti saya akan bertanya pada saudara. 2, 3. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ingat ya, siapa yang lapar? Yesus lapar. Karena Yesus lapar, ayat yang ke-13, 2, 3. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Waktu itu sedang musim buah? Enggak. Jadi ya pantas kalau waktu dilihat pohon itu cuma penuh dengan daun. Enggak keluar buahnya loh, buah memang belum musimnya, oke? Nah, yang istimewa 14. Apa? Hati-hati, nanti saya pertanyaan jadi situ. 2, 3. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Amin. Apa yang aneh? Yesus lapar. Aduh, lapar.
jalan, lihat itu ada pohon. Pohonnya itu lebat sekali. Waduh, begitu lebat, dia pikir, aku akan cari buah dan makan di sana. Sampai di sana dilihat ada nggak buahnya? Nggak ada. Karena nggak ada, lalu apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Apa yang dikerjakan? Marah. Nggak ada perubahannya. Mulai sekarang tidak akan mengeluarkan buah lagi. Mulai sekarang nggak akan ada orang makan buah dari tempat ini. Menurut saudara aneh nggak Yesus marahnya itu? Marah nggak? Aneh nggak? Kok marah ya? Aneh nggak menurut saudara? Aneh kan? Belum waktunya berbuah, diminta keluar buahnya. Apa ya sulapan? Ya toh? Memang kita tahu bahwa banyak buah-buah itu yang berbuah tanpa musim. Contohnya yang saya tahu pasti salak. Salak itu ya sudah pasti 20 sampai 21 hari pasti mundur. Nanti 20 sampai 21 hari mundur lagi terus gitu gantian terus. Jadi adik itu malur terus gitu ya, keluar terus. Contoh yang lain jeruk. Saudara pergi kemanapun jeruk itu selalu ada. Ya karena bahkan yang terakhir saya tahu durian itu juga katanya pohon tanpa musim. Kalau yang memelihara betul, jadi itu kan terus keluar terus. Harusnya begitu, bunganya itu muncul terus. Dan memang ahlinya sudah ketemu sama saya ngomong, loh bisa Pak dibuat, ternyata iya. Dia buktikan. Satu udah sekian besarnya sudah kuat. Kepala saja saya kalah. Besar sekali. Nah, tapi sekarang dalam cerita ini ternyata pohon itu tidak ada buahnya. Sehingga karena tidak ada buahnya, Tuhan yang lapar marah. Kamu nggak usah buah lagi. Nah, ya saudara, pertanyaan saya, betul nggak marahnya Tuhan? Halo, betul nggak? Loh, belum musimnya. Kalau memang musimnya ternyata tidak ada, marah tuh mungkin. Tapi ini belum musimnya kok marah. Saudara, ketika saya coba renungkan, ternyata Tuhan mempunyai maksud dan makna yang luar biasa. Apa yang Tuhan mau katakan? Tuhan tidak menyalahkan tentang musimnya, tapi yang Tuhan ingin katakan pada waktu itu, Tuhan marah itu karena Tuhan ingin memberitahu kepada semua orang yang ada di sana, yang mendengar itu untuk betul-betul memahami tentang bagaimanakah seharusnya kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kenapa Tuhan mengatakan jangan berbuah lagi? Kenapa Tuhan marah? Walaupun waktu itu bukan musimnya dia berbuah. Tahukah saudara bahwa sebetulnya ketika Tuhan menyampaikan itu, dia ingin berbicara kepada murid-muridnya semua bahwa kalau kamu mau berbuah, jangan berbuah musiman. Kalau kamu mau berbuah, berbuahlah yang ajak, yang terus menerus. Saudara tahu maknanya? Kalau kita jadi anak Tuhan, kita punya kasih Allah, lalu kita membagikan kasih Allah. Kapan kami saudara membagikan kasih Allah? Ya ketika saya ketemu sama kekasih saya, jadi saya bisa membagi kasih. Yang saya kasih sama dia adalah kasih Allah. Sama saudara, dunia juga lakukan itu. Dengar. Oh, saya mau berbagi kasih, saya mau memperhatikan. Karena apa? Karena dia orangnya baik. Orang dunia juga berbuat seperti itu, saudara. Mana bedanya kasih Allah, kasih yang tulus, yang sejati, yang agape itu dengan kasih yang saudara lakukan? Saya mau mengasihi, saya mau berbagi karena dia banyak menolong saya. Oh, saya ini saya betul-betul mau memperhatikan dia. Kenapa? Kalau saya perhatikan dia, lain kali pasti dia tolong saya. Itu adalah kasih-kasih yang bersyarat.
kasih yang seperti itu adalah kasih yang bukan berasal dari Tuhan. Kasih itu adalah kasih yang betul-betul kita sampaikan dengan sungguh-sungguh. Semuanya hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Bukan jika kamu baik, jika kamu memperhatikan, jika kamu itu bisa saya panuti, jika saya melihat bahwa kamu itu memang bukan. Saya hanya mau melayani, saya hanya mau mendoakan karena dia orang kaya. Kalau kamu tuh orang miskin, apalagi tinggalnya di gang yang nyelempit, aduh sudah, itu bukan urusan saya, itu urusan orang lain. Itu bukan kasih yang sejati. Kasih yang sejati adalah kasih yang mengasihi tanpa syarat apapun juga. Aku mau melakukan karena aku terima kasih dari Bapa. Hanya dengan unconditional love semacam inilah, maka apa yang akan saudara hidupi dan jalani dalam hidup saudara akan membuahkan sesuatu yang indah, yang bagus. Apapun boleh terjadi. Situasi yang berat bagaimana terjadi, saudara tidak akan kacau. Dan saudara tahu kasih Allah yang menguasai hidup saya, menggerakkan saya sehingga saya boleh membagikan kasih itu. Dan kalau kasih itu saya bagikan, saudara tahu dunia penuh dengan keindahan. Hari kasih sayang bukan sekedar cuma kata-kata, tapi akan menjadi sebuah kenyataan dalam hidup ini. Bagaimanakah kasih yang unconditional itu? Ayat yang ke-10b, coba kembali lagi kepada 1 Yohanes tadi, ya, kembali coba, ayo. Kita kembali 1 Yohanes. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10, coba baca sekali lagi yang di atas. 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Artinya dia punya inisiatif. Inisiatifnya bagaimana? Yang kedua, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Artinya bukan hanya inisiatifnya dari Allah, tapi ada bukti. Cinta itu butuh bukti. Cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu butuh kenyataan. Cinta itu ada harganya, saudara. Oh, saya sayang kamu. Aduh, saya itu gak kepingin nanti kalau kamu tuh capek. Makanya ayo kita sekarang pulang ke rumah. Itu yang di sana kita jalan kaki saja ya. Cinta yang sejati butuh pengorbanan. Cinta yang sejati harus ada komitmen. Harus ada kesungguhan dan bukti yang jelas. Kalau tidak, apa buktinya kita mengasihi? Itu sebabnya Tuhan Yesus memberi contoh. Karena dia mengasihi manusia, dia mengirim putranya masuk ke dalam dunia. Itu apa? Menebus dan menyelamatkan saudara dan saya. Luar biasa. Adakah komitmen itu? Adakah pernyataan itu? Adakah harga yang saudara sudah bayar untuk kasih yang ada pada saudara dan saudara bagikan kepada orang lain? Saudara, hari-hari ini, dalam tahun ini kita sedang merenungkan bagaimanakah kita mau bertumbuh ke arah Kristus. Bagaimana kita menjadi keluarga Allah. Makanya nama kita adalah Gereja Bethel Tabernakel Eklesia, keluarga Allah. Eklesia artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia ini. Untuk apa? Untuk menjadi keluarga Allah. Keluarga. Sudahkah itu nyata dan wujud dalam hidup saudara? Kasih saudara bukan kasih yang bersyarat. Saya mau beribadah. Untuk apa? Sebab kalau saya tidak beribadah nanti ditelepon sama Pak Gembala dan Bu Gembala. Wah, kalau begitu itu belum kasih yang tulus. Saya mau mempersembahkan persembahan, saya mau korban, saya mau membayar perpuluhan, saya mau mempersembahkan hidup saya dalam persembahan-persembahan untuk apa? Supaya apa? Sebab kalau tidak nanti berkat Tuhan tidak turun.
Saudara, itu pasti kasih yang bersyarat. Tapi kalau saya mengatakan aku mau memberikan karena aku mengasihi Tuhan, aku mempersembahkan persepuluhanku karena aku tahu hidupku milik Tuhan dan aku mengembalikan untuk Tuhan. Ketika saudara memberikan persembahan, saudara memberikan dengan sungguh-sungguh hati yang sungguh-sungguh, dan itu merupakan komitmen saudara kepada Tuhan. Saudara tahu bahwa Tuhan yang akan melihat itu semua. Dia akan melengkapi hidup saudara, dan saudara tidak akan pernah ditinggal. Mari dalam hari kasih sayang seperti ini kita mau memperbaiki hidup kita. Kita bertanya, sudahkah kasih kita kasih yang tulus? Kasih kepada suami, kasih kepada istri, kasih kepada anak-anak, kasih kepada orang tua, kasih kepada sesama, kasih kepada kekasih-kekasih kita, pada orang-orang yang dekat, orang-orang yang sangat akrab dengan kita. Benarkah kita sudah memberikan kasih yang sejati? Di unconditional love. Sudahkah itu menjadi bagian dari hidup kita? Mari kita dudukkan kepala kita dan kita menyanyikan pujian kita. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, kami rindu selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, bahkan dengan segenap jiwaku, aku mau menantikan Engkau. Aku menantikan hadiratmu lebih dalam Tuhan. Lebih dalam lagi aku merindukan Engkau, lebih dari segala yang ada. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita memeriksa kembali kehidupan kita masing-masing. Mari kita maju dan kata Tuhan, aku rindu lebih mengasihi Engkau, lebih berada dekat denganmu. Benarkah apa yang saudara kerjakan saat ini benar-benar keluar dari hatimu yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh? Ketika saudara menyanyikan lagu ini hanya sekedar suara yang keluar. Apakah hatimu yang menghadap Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku rindu Engkau? Buka hatimu saat ini dan katakan, aku rindukan Engkau. Aku rindu berada di dekatmu. Nyanyikan dengan hatimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Benarkah kau rindukan Tuhan? Hatimu menghadap. Adakah kau merindukan Tuhan di bawah kakinya? Sekali lagi dengan sungguh katakan, satu hal yang dengan suara yang lebih keras.
kata Tuhan, aku merindukan Engkau, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang aku. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Kenapa kau mengasihi Dia dan katakan lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Saudara, kenapa kau mengasihi Dia dan lebih dalam lagi? Saudara boleh berdiri di tempat saudara, kata lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku Sungguh ya Tuhan, hati kami rindu ya Tuhan, dan hati kami ya Tuhan cinta kepada Engkau, kepada kediaman-Mu, kepada hadirat-Mu. Mari ya Tuhan, hari-hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami lebih lagi, untuk kami ya boleh menjadi mempelai-mempelai-Mu ya Tuhan, mempelai yang berkenan di hadapan Engkau. Mari ya Tuhan, penuhi diri kami, penuhi hati kami dengan kasih-Mu, dan biarlah kasih-Mu itu ya Tuhan boleh kami bagikan ya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, agar mereka pun boleh merasakan dan menikmati kasih Allah yang begitu luar biasa, kasih Allah yang begitu berlimpah, kasih Allah yang tidak pernah habis-habisnya. Tuntun kami Tuhan malam kami, Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya, jadikan ya Tuhan beliau terang bagi sekelilingnya, dan biarlah kami semua juga boleh ya Tuhan menerangi dunia ini ya Tuhan dengan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sudah nyata dan sudah dinyatakan. Betapa besar kasih anugerahnya, Dia memilih kita menjadi miliknya. Mari kita tetap mengucap syukur dan berterima kasih. Nyatakan syukur kita, nyatakan kasih kita. Betapa besar kasih anugerah, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar kasih anugerah, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku.
Aku lihat semua karyamu di hidupku. Karyamu tak habis-habisnya Tuhan. Kau memilih diriku menjadi milikku. Kau mengundang hatiku lebih dari aku tahu. Betapa besar kasih anugerah. Aku lihat semua karyamu di hidupku. Kami bersyukur Tuhan, Kau memilih diriku menjadi milikmu. Kau mengundang hatiku lebih dari aku. Mari kita bangkit berdiri. Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berani. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Kau mengasihiku, Kau mengasihi. Kami menyadari itu ya tanpa terbatas, tiada berani. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Kau mengasihi. Mari nikmati kasih-Nya tanpa terbatas, tiada berani. Ku mengasihi, Kau segalanya yang ku percaya. Yesus. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Kami boleh melihat segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Dan kami menyadari tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu. Ajar kami Tuhan, agar kami boleh mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Dengan kasih yang tidak bersyarat, dengan kasih yang tidak terbatas. Ajar kami, kuatkan kami. Biarlah Roh Kudus menuntun supaya kami boleh membagikan kasih yang nyata kepada orang-orang di sekitar kami, kepada dunia, sehingga mereka boleh mengenal Engkau melalui hidup kami. Pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, urapi dia supaya hidupnya boleh berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat. Juga hamba-hamba-Mu yang sudah bertugas hari ini, Kau pakai mereka lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mencerminkan Engkau, khususnya di hari kasih sayang ini. Bukan hanya kasih yang musiman, tetapi kasih yang terus-menerus, yang abadi, yang tanpa mengenal musim, yang tanpa bersyarat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kiranya berkat kasih dan karunia Allah menyertai hidup kita sekalian. Damai sejahtera, sukacita, dan segala berkat boleh melimpahi hidupmu. Pulanglah dan jadilah berkat dimanapun engkau berada, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Pengumuman untuk minggu ini, jadwal ibadah raya minggu setiap hari Minggu pukul 8 pagi, ibadah baptis melalui Zoom pada hari Rabu pukul 18.30. Kami mengundang seluruh sidang